Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, termasuk kepada kita semua yang mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai hidayah serta taufik Allah, mampu mencontoh, mentauladani segala jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harapannya kelak di yaumul akhir kita sama-sama mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Ihwanul Qorib yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah juga pada hari ini adalah hari kedua kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, yang tentunya mudah-mudahan seiring dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Maka untuk itulah mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah kita masing-masing, setiap duduk kita di tempat ini, setiap hempasan napas, setiap apapun, itu semua menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melipat gandakan pahala itu, sehingga mudah-mudahan pula segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada harapan lain ketika kita memasuki bulan Ramadan selain daripada kebahagiaan dengan datangnya bulan Ramadan ini, karena tentu ini harus menjadi kebahagiaan kita semua. Karena di dalamnya tentu banyak sekali pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua apapun akan dilipat gandakan, bahkan dibukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan, keafiatan, kesehatan, sehingga bisa melaksanakan Ramadan ini dengan maksimal. Kita pupuk amal-amal kita, dan pada akhirnya kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh merugi ketika seorang hamba dapat memasuki bulan Ramadan tapi Ramadannya tidak bisa dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah. Maka mudah-mudahan ketika keluar nanti dari bulan Ramadan, kita semua menjadi bayi yang baru lahir kembali, artinya bebas dari segala dosa-dosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sekalian, karena kajian kita ini kajian yang bertema ataupun yang memang ngahanca, bahasa Sunda nama, jadi selalu kita mengkaji ya kitab Minhajul Muslim, dan kita sudah memasuki Al-Faslur Rabi fil Isar wa Hubbal Ghair, yaitu Al-Isar. Dalam istilah isar itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Bil isar
wa hubbil khair, yaitu juga mencintai yang lainnya. Syariat Islam, indahnya Islam, tiada lain di dalamnya tentu ada akhlak-akhlak yang patut kita contoh, yang patut kita lakukan. Karena manusia itu terkadang memiliki sifat-sifat buruk. Karena di dalam diri manusia itu memang ada dua sifat, ada sifat buruk, ada sifat baik. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada manusia itu fujur, sifat-sifat, dan juga ketakwaan. Begitu juga Allah memberikan pilihan kepada manusia, wa hadainahun najdain. Telah kami berikan petunjuk kepada manusia itu dua jalan, berikan pilihan mau pakai jalan yang kanan atau jalan yang kiri, mau jalan yang menanjak ataukah jalan yang mudun. Semua itu adalah pilihan dan hidup adalah pilihan. Ketika kita memilih yang baik tentu kita akan mendapatkan kebaikan, tapi begitu juga ketika kita memilih keburukan maka keburukan pula lah yang akan kita dapat. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal-sinyal, memberikan ayat-ayat, memberikan petunjuk-petunjuk melalui petunjuk Al-Qur'an ataupun petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus isar? Al-isar itu adalah mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nanti ada beberapa hikayat, beberapa cerita, bahkan itu menjadi salah satu asbabun nuzul dari salah satu ayat Al-Quran, betapa indahnya seorang muslim yang punya sifat mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dalam diri manusia ada sifat egois. Dalam diri manusia ada sifat ingin mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain, mementingkan keluarganya daripada orang lain. Dan itu menjadi satu hal yang manusiawi. Tapi di dalam Islam, Islam mengajarkan dan memberikan contoh serta tauladan bahwa dalam kehidupannya tidak hanya mementingkan diri, tapi justru pentingkanlah orang lain. Kalau perlu segalanya diberikan oleh kepada orang lain. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, dulu mungkin tradisi orang tua kita ketika misalnya mau memasuki bulan Ramadan, ketika mau ada satu hal tertentu itu mementingkan orang lain. Artinya membuat satu sajian lalu dikirimkan ke tetangganya, lalu kemudian dikirimkan lagi, terus seperti itu. Yang pada akhirnya ya satu kejadian pernah saling mengirim itu, karena Pak Baliut rantang biasanya kalau menjelang Ramadan itu. Nah, ya akhirnya ternyata rantangnya kembali lagi ke tempat kita. Ya, jadi artinya karena itu saling ya udah pilih itu peryogian atau saya pasikeun deui kan sanes. Sakitu tatangana deui teh kitu deui pilih peryogian karena itu malangkung penting pasikeun deui. Akhirnya teh kembali deui kepada diri. Itu betapa indahnya Pak. Dulu seperti itu karena ada hal yang memang saling kebersamaan dalam ketetanggaan, kebersamaan dalam bermasyarakat, dan itu ada sesuatu yang indah. Dan diantaranya dalam syariat Islam disebut dengan al-isar. Jadi dalam hal ini min ahlakil muslim allati iktasabaha min ta'alimi dinihi wa mahasini ahlakihi al-isar ala nafsi. Di antara akhlak seorang muslim itu allati iktasabaha min ta'alimi dinihi, yang dipelajari, yang didapatkannya dari pengajaran agamanya, wa mahasini ahlakihi, dan akhlak-akhlaknya yang baik, al-isaru ala nafsi, yaitu mementingkan dirinya sendiri, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, wa hubbun lil ghairi, dan juga mencintai orang lain. Fal muslimu mata ro'a mahalan lil isar asaro ghairahu ala nafsihi.
Maka seorang muslim ketika dia melihat ada kesempatan untuk mementingkan orang lain, ya, athara ghairihi, dia langsung ya untuk mendahulukan orang lain ala nafsi daripada dirinya sendiri. Wa faddalahu alaihi, dan kemudian juga mengutamakannya. Ya. Faqad yaju'u liyasba ghairuhu. Liyasba ghairuhu, ya. Dan dia kadang-kadang lapar. Dan orang lain biarkan mendahulukan orang lain supaya kenyang dulu, ya. Wa ya'tas al-yurwa sau'ahu, dia mendahulukan dulu. Dia lebih baik dirinya dulu dalam keadaan halus, yang penting yang lain terlepas dari dahaganya. Nah, kalau kita mungkin saja kadang-kadang urang heula ke memeh orang batur teh gitu kan. Kita dulu sebelum orang lain. Justru kalau ini malah dibalik, sok aduh mangga tipayun kan begitu. Ini adalah suatu akhlak. Bal qad yamutu fi sabili hayati akharina. Bahkan diceritakan ada orang yang sampai meninggal, ibu, sampai wafat hanya untuk mementingkan orang lain. Jadi hanya untuk mementingkan orang lain. Wa madalika bi ba'idin wala gharibin ala muslimin tashabba'at ruhuhu bi ma'anil kamal. Dan dia senantiasa ada dalam kepuasan, ya. Dalam kepuasan bi ma'anil kamal, dengan makna-makna kesempurnaan. Wan tabaat nafsuhu bi tabiil khair, dia akan bertabiat dengan tabiat yang baik. Wa hubbul fadilah, dan mencintai keutamaan. Wal jamil tilka hiya sibghatullah, dan itulah yang dinamakan dengan sibghah. Sibghah itu cap, stempel yang ditempelkan, dicapkan kepada setiap muslim adalah seperti ini, yaitu al-isar alan nafsi, mementingkan dulu orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri, ya. Tilka hiya sibghatullah wa man ahsanu minallah sibghah. Apalagi yang lebih baik daripada cap dari Allah. Wal muslimu fi isarihi wa hubbihi lil khairi nahjas solihin as-sabiqin wa daribun fi darbil awwaliyin. Orang muslim fi isari hi wa hubbihi lil khair, dalam kaitannya dengan isar ala nafsi ini, mementingkan kepentingan orang lain dan kecintaannya kepada yang lain. Nahjas solihin, ini menapaki satu jalan yang ditapaki oleh orang-orang yang soleh. Nahjas solihin as-sabiqin, yang lalu, wadaribun fi darbil awwaliyin, dan itu juga menjalani apa yang sudah dicontohkan yang lalu-lalu. Al-qafaizin alladina qala fihim bisa bihi alaihim, yang mereka mendapatkan kemenangan dari apa yang dilakukannya. Alladina qala fihim qala Allahu fihim, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memfirmankan, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka semua yang mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, walau kana bihim khassasah, meskipun dalam dirinya mempunyai kepentingan. Wa mayyuqa nafsah wa mayyuqa suhan nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang mengalahkan kepentingan dirinya sendiri, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi ada hal yang paling utama ketika dia mementingkan kepentingan orang lain, dia mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan kepentingannya, dan itu oleh Allah sangat dipuji. Di antara pujian yang diberikan oleh Allah kepada dia apa? Faulaika humul muflihun, dialah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Inna kulla khalaikil muslim, ya, sesungguhnya
setiap ahlak-ahlak muslim au mustauhara min puyudati rahmah al-ilahiyah, yang diantara ahlak itu adalah dia terbanyak sekali limpahan-limpahan ar-rahmah wal al-ilahiyah. Di dalam diri setiap muslim itu ada rahmat ketuhanan. Fa'ala misli qauli Rasul al-Karim al-muttafaq alaih, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Termasuk golongan orang yang beriman apabila kita mencintai saudaranya. Tazdadu ahlakul muslim sumuwan wa uluwan, bertambahlah ahlak seorang muslim semakin tinggi. Wa ala misli qaulillahi ta'ala wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasoh, mereka semua mementingkan dirinya sendiri, dia mementingkan orang lain, walau kana bihim khassasoh, meskipun dalam diri mereka ada kepentingan. Wa may yuqasuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun, karena syu'urul muslim yuhibbul khair, perasaannya seorang muslim itu dalam dirinya senantiasa ada bentuk yang disebut dengan kecintaan kepada kebaikan. Yuhibbul khair warragbah fil isari ala nafsi, dan juga ada kesukaan untuk mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya. Wal ahli wal waladi yazdadu fauqa numuwa, dan di mana kepentingan keluarganya, kepentingan anak-anaknya dikesampingkan demi untuk kepentingan orang lain. Kira-kira Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, kita semua mampu untuk melaksanakan seperti itu, di mana apabila ada sesuatu kita kepentingkan dulu kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Karena dalam kehidupan ini itu tidak terlepas. Misalnya ada hal-hal yang pembagian sesuatu, kadang-kadang sebelum orang lain dibagi kita dulu kan begitu. Bukannya justru dibalik, udahlah sok orang lain dulu, orang dulu, siapa yang lebih mementingkan daripada kepentingannya sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang memang dicontohkan dalam Al-Quran dan dicontohkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna abdan kal muslim ya'isu mausulan billahi, ya. Sesungguhnya seorang hamba kal muslim, seperti seorang muslim ini dia akan hidup mausulan billahi, akan senantiasa terpaut hatinya kepada Allah. Lisanuhu la yabta rotban bidzikrihi, dan hatinya lisannya itu tidak pernah lepas daripada mengingat Allah, dan dalam keadaan rotban itu dia basah. Seorang muslim dalam dirinya dia akan senantiasa terpaut hatinya kepada Allah, lisannya senantiasa menyebut nama Allah dalam keadaan basah, rotban bidzikrihi, ya. Wa qalbuhu la yabrah akipan ala hubbihi, dan hatinya senantiasa bergelimang kecintaan. In sarraha fi malakutin nadari jana al ibar, dan itu semua menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi setiap orang, di mana seorang muslim itu harus seperti itu, bahwa dalam dirinya senantiasa dibawa dirinya untuk dekat, senantiasa terpaut kepada Allah, lisannya senantiasa mengingat Allah, hatinya juga senantiasa dalam keadaan mencintai Allah. Kan kalau sudah mencintai Allah, sudah dipastikan mencintai Rasulnya, sudah dipastikan juga mencintai saudaranya.
di mana itu semua tentu bagian daripada akhlak seorang muslim. Wa in auradal khatira ala misli ayatil muzammil, di mana di dalam hal ini bisa kita lihat dalam surat Al-Muzammil, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dama ajran. Dan apa yang didahulukan li anfusikum untuk dirimu sendiri, min khairin dari kebaikan, maksudnya dia mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Tajiduhu indallah, kamu akan menemukan di sisi Allah khairan wa a'dama ajra, mendapatkan kebaikan, dan a'dama ajra, mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang a'dam, yang lebih besar. Wa ampiku mimma razaqnakum, infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Wa anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan mereka menginfakkan dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirron wa alaniyatan, baik dalam keadaan rahasia atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan antabur, mereka mengharapkan satu perniagaan yang tidak merugikan. Liwafihum ujurahum, untuk mendapatkan pahala, memenuhi pahala mereka. Wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur, mereka akan mendapatkan, senantiasa menambahkan penambahan kepada mereka, min fadlihi, dari keutamaannya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha memberi syukur. Hadirin rahimakumullah, ini diantara beberapa dalil ayat Al-Quran yang terkait dengan al-isar ala nafsi dan mencintai kebaikan. Karena mencintai kebaikan itu sudah diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kaitannya dalam hal menginfakkan sesuatu. Menginfakkan, memberikan sesuatu itu justru yang kita cintai, yang kita senangi. Ya, kalau ada sesuatu yang disenangi orang lain, cepat berikan. Nah, kira-kira ibu bisa seperti itu. Nah gitu ya, ada sesuatu eta antingna menisae, oh mangga, barangkali kira-kira gimana bu? Ya, itu kita, padahal itu adalah hal yang terbaik, tapi terbalik bagi kita semua kalau memberikan itu sesuatu yang sudah tidak dipakai. Geus teu kaanggo pasihkeun we tu kasih anu, kan begitu ya. Ini sudah tidak, ini berikan ini, sehingga akhirnya ada istilah sumbangan baju layak pakai, ya. Jadi yang tidak layak pakai, yang hanya baru baju layak pakai, bukan baju yang terbaik. Sementara mungkin di lemari kita banyak sekali baju-baju yang bagus-bagus tidak dipakai. Barangkali orang lain lebih senang. Nah, kalau ada ya, beberapa saya menemui kawan di mana dia itu ketika ketika melihat Bapak senang ini, ya enak, kayaknya sebagus itu langsung diberikan Pak, gitu ya. Saya ini kebetulan ini saya pakai cincin ini, ada cincin, dia ada kemarin baru pulang dari umroh. Tiba saya lihat kok bagus CT ini cincinnya, ada seperti lapan Allah. Ustaz senang. Iya, ya udah pakai aja Ustaz. Sampai begitu Pak. Jadi ada orang yang memang punya akhlak seperti itu, di mana ada orang ketika senang berikan. Tos gitu mah akhirnya udah gitu, ketek pura-pura we senang sugan diberikan teh cenah gitu kan. Ya. Jadi akhirnya mencari, tapi akhlak muslim itu ya seperti itu, di mana dia dalam kehidupannya senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain dan meyakini apa yang diberikannya itu pasti Allah memberikan balasan. Tidak ada satupun yang diberikan, apakah itu bentuknya sedekah, ataukah itu zakat, ataukah itu infak, semua Allah akan balas, bahkan dibalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat. Saya punya cerita Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Di
di Cimahi itu dulu sebelum saya punya asrama putri ada seorang anak muda. Waktu itu belum menikah, tapi dia sudah mulai sedang berusaha dalam properti. Dia beli tanah, kemudian dia jual, beli tanah, dia jual. Tapi dia senang untuk datang ke tempat kami, ke yayasan. Kemudian dia bertanya, Ustadz, apa yang dibutuhkan oleh yayasan, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Nah, satu ketika saya cerita, kita ini ingin membuat asrama putri, membutuhkan tanah. Oh gitu ya tadi. Ya, 2 seminggu kemudian Bapak dan Ibu sekalian dia datang lagi. Gimana Ustadz? Yuk, dia ngajak saya gitu, kemudian jalan-jalan pergi ke atas. Coba pilih Ustadz tanah mana yang kira-kira cocok katanya. Ini kebetulan sudah saya miliki, silahkan aja. Oh ini katanya. Tapi karena terlalu jauh ya tidak jadi. Berlama udah habis seminggu tidak ketemu juga itu, tapi dia ingin sekali karena memang dibutuhkan gitu. Nah tiba-tiba di belakang yayasan kami itu ada orang yang mau jual tanah juga 700 meter. Nah gitu. Gimana Ustaz, berapa itunya? Aduh saya ini udah saya uangnya aja katanya. Hari tak keneh ibu bapak hadir rahimahullah dia ngasih 250 juta. Kencreng gitu, Ustaz ini mungkin tambahan sajalah karena saya tidak bisa memberi tanah gitu. Terus ditanya, kan itu modal, nggak apa-apa katanya, doain aja yang penting itu saya nanti ngebangun cepet laku lagi. Pertama kali dia datang pakai katana, Pak, mobil katana. 2 bulan kemudian pakai Alphard gitu ya. Jadi itu ada satu hal bahwa orang ketika memberikan Allah balas lagi. Di antaranya ya janji Allah ternyata ya gitu. Di mana masalul ladina yunfikuna fi amwal wa masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Jadi orang yang menginfakkan sesuatu di jalan Allah itu ya Allah akan balas kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. 1 ditumbuhkan jadi 7 pikuli sumbulatin mi'atu habbah. Dari setiap bijinya itu tumbuh lagi mi'atu habbah 100 biji. Jadi 1 dibalas lebih dari 700 kali lipat. Jadi orang-orang muslim yang punya keyakinan tinggi dalam hal ini dia akan senantiasa mementingkan orang lain, menginfakkannya yang terbaik untuk orang lain, apalagi untuk kepentingan di jalan Allah. Allah akan balas itu semua. Bahkan khusus untuk al-isar ala nafsi. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa cerita di sini, di mana ada 5 kisah para sahabat dalam rangka al-isar ala nafsi. Di antaranya Bidarin Nadwah. Suatu ketika ini ada peristiwa ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau dibunuh dan disepakati. Jadi ada satu tempat para kaum kafir Quraisy itu berkumpulnya di Darun Nadwah namanya. Mereka berkumpul dan sepakat ini kalau ini dibiarkan ya Muhammad dibiarkan terus menerus, ini agama nenek moyang kita habis tergerus kata mereka. Maka apa kesepakatannya Muhammad harus dibunuh. Dan itu terdengar oleh baginda Rasul bahwa kaum kafir Quraisy mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya disitulah mulai awal ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah. Maka di mana mereka itu akhirnya dilakukan satu strategi, satu taktik supaya dalam keadaan selamat. Ditawarkanlah untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Karena itu akhirnya ditawarkan kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau tempatkan, wahai Ali, apakah engkau bersedia menempati tempat tidurku? Katanya. Ya, dia sedia untuk menempati tempat itu supaya orang-orang kafir Quraisy itu menganggap bahwa Rasulullah SAW ada di tempat itu. Dan dia bersedia. Di antaranya itu sifat isar ala nafsi, bahkan jiwanya pun dikorbankan demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Sayyidina Ali karamallahu wajhah pada saat itu muda.
Masih ada harapan panjang, tapi di situ ada satu hal yang akhlak yang tinggi. Sayyidina Ali karramallahu wajah bersedia untuk menggantikan beliau. Tidak terbayang pada saat itu bagaimana, apakah apa yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika pada saat itu tidak melihat dulu, tebas aja lehernya kan selesai itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dan Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan beliau. Ini peristiwa salah satunya dalam kaitannya contoh al-isar ala nafsi. Kemudian juga ada qala Hudzaifah al-Adwi, intalaqat yaumal yarmuk atlubu ibna ami li wa ma'i syai'un min ma'in. Nah, ini ada satu peristiwa juga. Peristiwa saya mungkin tidak membaca semua kisahnya, tapi isinya saja. Jadi ini terjadi ketika perang Yarmuk, ya. Dan ini diceritakan oleh Hudzaifah al-Adawi. Dalam perang Yarmuk itu terjadi sehingga banyak sekali korban. Pada akhirnya pada saat bersama kembali kepada para korban-korban yang terkena panah, yang terkena tumbak itu semua berkumpul. Dan mereka itu ada seseorang yang membawakan air untuk menolong mereka. Tiba-tiba karena terdengar suara katanya, maun air. Ketika mau di situ, dia pas mau minum di sebelahnya itu maun lagi. Udah kasihkan lagi aja yang sebelahnya. Padahal itu sedang ngos-ngosan mau meninggal, sudah sekarat. Kasihkan aja itu, mungkin dia lebih membutuhkan. Akhirnya setelah didekati air mau dikucurkan, ternyata terdengar lagi di belakangnya, kayaknya dia membutuhkan itu. Sampai akhirnya beberapa kali semua para sahabat pada saat itu juga mementingkan itu. Tiba-tiba ketika sampai kepada satu lagi, udah kepentingan kembali lagi tuh kepada yang pertama, udah meninggal Pak. Sudah ditemui lagi kepada yang kedua, sudah meninggal juga. Dipenemui kepada yang ketiga, sudah meninggal juga. Yang keempat meninggal juga. Ini betapa indahnya demi kepentingan orang lain, biarkan. Akhirnya semuanya juga meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diabadikan menjadi di dalam Al-Quran yang memang mereka semua mendapatkan jaminan surga. Orang-orang yang mementingkan kepentingan saudaranya. Itu cerita kedua kaitannya dengan al-isar ala nafsi. Yang ketiga itu adalah ruwiya annahu ittama inda Abil Hasan al-Intaqi, ya. Naipun wasalasuna rojulan lahum argibatan ma'dudah. Nah, ini ada satu cerita lagi di mana berkumpul pada saat itu berapa orang? Salasuna rojulan. Ada 30 orang. 30 orang berkumpul, tapi tidak ada makanan. Makanannya cuman ada satu kerat ini saja, roti gitu ya. Ada roti satu, akhirnya semua pada diam. Gimana ini roti untuk siapa? Padahal semuanya kukurubukan lapar gitu ya. Akhirnya supaya tidak ada yang tahu, udah semuanya dimatikan lampunya. Nah, susuganan kayak gambaran bisi ayan hoyongan bisi isinin batur, akhirnya disimpan aja. Mereka semua dalam keadaan semuanya mungkin kukurubukan, semuanya lapar, mati. Dalam keadaan seperti itu, lampu mati, gelap. Selesai itu, waktu subuh itu masih utuh Pak rotinya. Ya. Jadi kan orang ketika lapar, aya naon we itu kan we batur makan begitu. Ini mah enggak, si roti masih utuh demi kepentingan orang lain dan tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani untuk ngambil gitu ya. Nah, itulah diantara juga salah satu riwayat tentang cerita al-isar ala nafsi. Kemudian juga rawa as-Syaihani annahu najala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam doipan, ya. Ada suatu ketika juga ada datang seorang tamu, di mana tamu itu di tempat Rasulullah tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Rasulullah jarang sekali di rumahnya ada makanan, sehingga meminta pada sahabatnya untuk itu. Nah, makanannya cuman ada satu. Ya, jadi ada satu, akhirnya supaya tidak malu dan itu ya dipadamkan juga lampu.
Silahkan makan aja gitu. Ya beliau pura-pura makan padahal tidak makan, hanya ini aja, kontrang-kontreng aja, suara itu aja, cacapekan capek kosong gitu. Nah, gitu. Demi kepentingan orang lain. Nah, inilah diantaranya Bapak dan Ibu sekalian beberapa contoh-contoh al-isar ala nafsi. Maka sangat tepat kalaulah misalkan di dalam bulan Ramadan ini, kita yakin bulan Ramadan memang disebut juga bulan al-marzuq, banyak rizki. Tidak ada orang lain yang kelaparan ketika dia dalam keadaan berbuka. Karena apa? Tentu orang semuanya menginginkan pahala. Jadi kesempatan kita di bulan Ramadan ini justru menambah-nambah lagi kebaikan, bertambah lagi. Apa yang kita lakukan sudah pasti Allah akan balas. Sesuatu yang kita usahakan, yang kita upayakan, yang kita berikan, Allah akan balas. Allah membalasnya dari jalan mana saja. Hari ini mungkin tidak dibalas, mungkin suatu saat ketika kita membutuhkan. Sehingga ada satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfik ma fil jaib ya'tika fil gaib. Berikan kepada apa yang ada di kantong, niscaya akan menolongmu di saat kosong. Ketika kita dalam keadaan ini berikan saja, tapi suatu saat itu akan menolong. Dan jaminan mereka-mereka yang al-isar ala nafsi tadi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kemenangan, dia akan mendapatkan ampunan, dia akan dimasukkan, bahkan dijamin untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik bagi kita semua, dan juga senantiasa kita bisa melaksanakan yang disebut dengan al-isar ala nafsi wa hubbil khair, yaitu kita mementingkan kepentingan orang lain, juga mencintai kebaikan-kebaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.